Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyadi Kurniawan. Oke, pemirsa Nega TV, jumpa lagi. Kita melanjutkan topik yang tadi, Coach ya. Mengenai tantangan-tantangan tiap fase. Itu karena kita setiap melewati satu fase pasti kan punya tantangannya ya. Itu bagaimana, Coach? Ya, kita bicara fase awal dulu yang istilah saya membangun fondasi ya, dan bahasa yang lebih gampang adalah cari makan gitu loh. Dari cari makan itu adalah Anda udah memikirkan Anda mau jalanin bisnis A ini adalah memberikan layanan dalam bentuk produk atau jasa. Pertama, Anda harus jelas bagaimana melayaninya, benar nggak? Kalau kamu menjual kue, bikin kue yang nggak ngerti, ya nggak bisa. Nah, itu mesti distandarisasi dulu. Karena customer itu paling penting promise. Ya, kalau kamu janji delivery-nya, kalau tidak tepat janji, apakah kualitas dan waktunya, Anda udah cacat, susah berkembang. Itu fase pertama dulu. Jadi membangun sistem layanan yang simple aja, apa yang kamu janjikan harus bisa di delivery. Kedua, bisnis itu harus untung dong. Iya. Kalau nggak untung, napas kamu nggak akan panjang. Khusus dalam fase cari makan, yang namanya untung itu adalah langsung harus merupakan cash keras. Kamu nggak punya modalnya nggak tinggi, kamu nggak bisa kasih orang 3 bulan, 6 bulan utang. Ya, jadi secepat mungkin harus mikir caranya gimana, kalau perlu terima down payment dulu atau bayar di depan. Ya, supaya kamu punya uang kas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kita buat makan dulu aja ada ya. Makan dulu. Nah, itulah yang kita sebut cari makan. Mesti punya cash ya. Bisnis kadang-kadang punya cash belum tentu menguntungkan, tapi nggak masalah. Awalnya kamu harus punya cash dulu. Jadi cash di sini ibarat ada darah. Ya, kamu punya darah ngalir belum tentu sehat loh ya. Tapi kalau kamu nggak ada darah pasti mati kan. Jadi di fase cari makan tuh cash flow adalah number one. Ya, banyak orang yang agak jelimet mikirnya udah, apalagi bagi orang yang sekolah tinggi segala macam ya, belum apa-apa udah job description, struktur segala macam, kamu kerjanya apa yang ini tuh, menurut saya itu terlalu ruwet. Ya, di bisnis kamu punya ide, tahu bagaimana delivery-nya, ya, quality-nya oke, waktunya tepat, cari customer yang mau yakinin mereka ya nggak, minimal cash on delivery. Ya, jangan kasih utang-utang panjang karena Anda belum punya darah yang cukup. Ya, itu dulu deh dijalanin. Nah, jalanin berapa cycle itu makin kamu ngerti apa yang kamu jalanin. Ya, itu loh. Lalu setelah itu bagaimana, Coach? Setelah kita mendapatkan untung ya buat makan dulu, itu bagaimana, Coach, selanjutnya? Biasanya di fase ini jangan bicara terlalu canggih mengenai balance of life, ya, kerja santai, gitu-gitu. Harus all out. Harus all out ya. Itu fasenya orang bilang nggak kenal pagi, siang, malam. Ada telepon diangkat, ya, ada order dikirim. Nggak ada istilahnya tolak order. Jangan terjebak ya ke dalam suasana anak orang kaya yang jalanin usaha, santai dulu. Ya, biarpun dia anak orang kaya jalanin usaha boleh santai dulu karena kamu tidak memberi reputasi Anda belum ada. Anda mesti all out. Customer adalah number one gitu loh. Tentu juga low cost. Kalau bisa apa-apa kerjaan sendiri. Jadi, untuk menekan biaya ya. Pasti apa-apa kerja sendiri. Jangan baru untung sedikit udah nyuruh orang. Iya, ada yang udah gaji kerennya, gaji manajer ini terus. Wah, dianya nggak ada yang gaji. Iya, dia sendiri nggak ngambil gaji gitu loh. Dan wah, pakai bookkeeping yang jago segala macam. Apa yang mau di bookkeeping? Apa yang mesti dicatat? Bisnis masih kecil-kecilan kok. Ya, Excel aja kamu bisa catat kok.
Dan itu Anda bisa pelajarin dengan cepat. Itu dulu. Ya, all out, low cost. Ya. Kalau perlu no to little investment. Ya. Ya, tadi Pak Risto bilang bisnis mesti investment. Ya, ada yang tertentu, tapi ditekan serendah mungkin. Jangan semua dingocorin. Kalau perlu baru invest lagi, perlu invest lagi. Jadi kita masukinnya ke modal kita lagi, keuntungannya. Ya, putar baru karena kita perlu waktu untuk pelajarin sifat bisnis tersebut kan. Ya. Kan kamu supply, hati-hati juga, banyak orang buka usaha hari pertama rame, bulan pertama rame, 3 bulan bubar. Jangan seneng dulu. Bisnis itu baru dianggap jalan kalau customer kamu beli lagi kedua kali, ketiga kali. Bisa aja kamu bisa bikin es krim gitu. Marketingnya jago banget segala macem, rame. Tapi lo mesti ngitung orang yang makan es krim itu balik lagi nggak, order lagi nggak. Kalau nggak order lagi hati-hati loh. Itu bisnis tidak akan berusia panjang. Jadi awal cari makan itu selain dapat cash yang cukup, selalu mesti improve kita punya layanan, kita punya proses. Ya, catat juga feedback. Ya, customer itu happy nggak? Kalau nggak happy kita rubah dan sebagainya. Setelah itu Coach, bagaimana kalau misalnya kita menghadapi kendala-kendala di lapangan, misalnya kayak tadi Coach bilang 3 bulan pertama ambruk bisnisnya. Itu bagaimana untuk kita mau coba bangkit lagi, karena modal kita kan yang penting jangan ambruk dulu. Makanya di Action Coach ini ya kita ada program-program ya. Jadi kita ngomongin ya ini sedikit promosi ya, tapi ini adalah benar daripada kamu jatuh bangun ya, mendingan sekalian coba berhasil. Ya, datanglah ke Action Coach, belajar dasar-dasar membangun bisnis. Nah, jadi pemirsa kalau di sini pemirsa takut nih mengalami kegagalan lagi, lebih baik didampingin sama namanya pelatih di sini. Jadi pelatih itu memandu kita untuk ibaratnya kita belum pernah lewat jalan itu, ada lubang di kiri di kanan. Betul. Sudah dikasih tahu duluan. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu buat jeblos ke lubang. Gitu loh. Kejeblos itu kalau kejeblosnya kecil, kejeblosnya gede itu bisa nggak bangun lagi. Belum kalau ketipu. Ketipu gitu loh. Nah di situ tuh biasanya yang pertama di startup kita nggak aneh-aneh, kita kasih program yang simple aja. Anda harus bisa ngontrol cash flow Anda. Cash flow harus positif, gitu loh. Nah cash flow untuk positif apa? Ada berapa kuncinya? Sedapat mungkin cashnya cash payment. Kalau perlu orang bayar Anda duluan. Minimal cash on delivery. Ya, minta dukungan supplier. Ya, untuk kasih you kredit. Ya, kalau misalkan bisnis plan kamu itu cukup meyakinkan dan orang kamu di reputasi di market cukup baik, orang pasti akan ngasih kok. Ya, bangsa 1 bulan, 14 hari, Anda bisa dapat kredit. Ya istilahnya Anda dapat cepet delivery, dapat duitnya, bayarnya belakangan ke kreditor, ke supplier, itu udah menyebabkan Anda bisnis mulai bisa putar. Tapi bisnis itu paling penting adalah pegang janji, oke? Apa yang kamu ngomong harus tepatin. Utang tuh biasa di bisnis. Tapi kalau kamu janji bayar tanggal segini tepat waktu, begitu kamu miss, reputasi kamu tuh udah cacat. Nama baiknya susah ya. Nama baik, bisnis tuh harus nama baik. Ya. Selain modal, yaitu poin keduanya juga kita jaga nama baik kita, jaga komitmen kita ke supplier, ke konsumen. Ya di situ. Number one, kejujuran. Komitmen lah istilahnya. Iya. Dan jangan terlalu ambisi gede gitu loh. Coba dulu, ada yang belum apa-apa udah build up stock, yakin bisa jual segala macem. Apalagi fast moving goods ya. Stok hari ini rame, besok lo nggak jual, lusanya nggak laku. Ya, khusus barang elektronik, komputer, gadget segala macam, berkembangan terlalu cepet. Ya,
Kalau saya pernah dengar ada istilah juga the power of slow juga itu ada yang memang kita ngebangun bisnis nggak langsung kayak ngebangun candi dalam satu malam selesai ya coach ya. Saya baca kutipan kemarin tuh ada penulis terkenal juga bilang ya kita kalau ngebangun bisnis nggak perlu buru-buru pengen hari ini bikin besok udah tahun depan udah langsung kita nyantai kayak gitu coach. Bagaimana coach kalau itu? Emang bener sih, bangun bisnis itu jarang ada yang instan. Semua tuh lewat proses step by step. Yang saya sekarang selalu cerita ini adalah fase cari makan. Fase cari makan adalah kamu ketemu celah, entah supply produk atau service yang pasaran membutuhkannya. Nah, untuk startnya apa? Anda mesti didukung oleh supplier, kasih bahan kamu bikin kue tersebut atau apa. Kalau misalkan industri kue, bisa nggak kamu minta dukungan mereka, kasih kredit gitu loh. Ya, kuenya udah jadi, kamu jual minimal dapat cash. Itu udah mulai bisa puter. Ya, sambil sisanya buat kamu makan. Nextnya tuh kamu bayar utang. Itu ikutin cycle-nya berapa kali dulu deh. Biar kamu tahu, oh iya kamu bikinnya gitu susah. Saya mungkin pakai alat ini lebih cepet. Ya, jangan cepet-cepet. Wah, ini postnya banyak sekali. Jadi start small, think big but start small. Jadi saya bisa tambahin konsep itu slow business adalah sebenarnya itu think big. Dia punya rencana yang gede, tapi dia mulai dengan step by step small. Ya. Biar kuat dulu ya, step by stepnya. Karena dia perlu belajar. Ya, anak dilahir nggak mungkin lari, dia merangkak, berdiri, jatuh, ya. Dan jatuh itu biasa. Coba anak sekarang, coba lihat anak sekarang. Zaman dulu kita jatuhnya lebih banyak daripada anak sekarang. Ya, jeleknya ada yang orang tuanya terlalu protektif terhadap anaknya nggak pernah jatuh. Yang menurut saya benar adalah ditaliin anaknya, dibiarin itu kalau mau jatuh tinggal ditarik dikit nggak jatuh gitu loh. Kira-kira begitu di bisnis. Lanjut ke fokus utamanya nih coach. Tadi kan setelah harus cash, harus positif, terus berikutnya apa coach? Misalnya ya kembali lagi fokus utamanya itu bagaimana menghasilkan arus cash yang positif. Yaitu terima duit dulu atau minimal jual cash on delivery, minta dukungan supplier, bayarnya agak lambat, stok jangan terlalu banyak, secukupnya. Ya. Plus, kalau Anda bisa mulai jual konsep Anda ke sekeliling, teman, saudara, dan sebagainya. Tapi Anda juga bilang, itu mah terakhir, resource terakhir. Karena terlalu banyak di hubungan kita emosional, teman karena bisnis jadi musuh. Hati-hati. Juga terhadap saudara-saudara gitu loh. Ya. Jadi kita ngebangun kemitraan ke saudara, ke teman gitu coach ya? Jadi kita ya itu sebenarnya oke, tapi si teman saudara itu mesti sepaham dengan Anda. Kalau enggak, itu bisa teman jadi musuh loh, gara-gara urusan bisnis atau family itu ngomongnya nggak enak, mau kemana-mana. Iya, mendingan kalau kamu jago, ya bisnis plan itu kamu jelasin orang yang nggak ada hubungan family dengan Anda. Jadi benar-benar hubungannya adalah profesional ya. Profesional business. Jadi gue sama lo ujung-ujungnya ketemu di sini apa? Tertarik sama bisnis itu, kita kerjasama. Nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan temen. Jadi nggak ada yang dipaksakan ya di sini. Jadi dia datang tuh memang nggak karena dia tertarik di sini. Jadi nggak, bisnis itu memang fleksibel sih sebenarnya, nggak harus kayak gimana. Tapi yang penting dia tertarik, sama-sama menyukai. Exactly. Ya udah, klop kita jalan bareng. Ya. Karena jalan bareng itu bisnis entrepreneur itu salah satu adalah take risk ya. Ambil resiko loh. Semua investment itu ada resikonya. Jadi kalau kita sama-sama profesional hitungnya jelas ya. Untuk mencapai itu juga jelas, emosinya lebih netral daripada temen atau family. Ya. Kalau bisnisnya nggak lancar, ya kayak kamu sendiri bilang, aduh gue capek, kayak gue diteken duitnya gue balik-balikin dah. Ya, bisa loh punya feeling begitu. Apalagi itu temen atau family nggak enak gitu. Iya betul. Apalagi partner Anda mungkin yang nggak sabaran, udah rumornya kiri kanan loh. Anda mulai nggak dipercaya loh. Dengar dari orang. Dengerin orang itu loh.
Itu benar itu terjadi. Jadi banyak kongsi itu atau Pecah, ya. pecah. Perusahaan nggak jalan pecah lah jelas, nggak ada cuan kan. Jalan pun biasa bisa pecah juga. Jadi itu next nanti kita bicara topik tersebut. Oke, menarik sekali. Nanti kita bahas lagi Coach ya. Oke pemirsa, kita jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan balik lagi